Halo para pendengar, selamat datang di podcast Pedukes 2024. Nah, kalau kemarin di episode 1 kita sudah membahas tentang pendidikan luar biasa. Nah, kali ini di episode 3 spesial kita akan membahas tentang disabilities. Jadi tema kali ini itu adalah what is disability? Let's talk about the world of disabilities. Nah, kali ini di episode 3 teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan bahas tentang seputar dunia disabilitas. Karena kalau kemarin kita udah membahas tentang prodinya, kita harus membahas lebih dalam lagi tentang apa sih itu disabilitas, dunia disabilitas itu bagaimana sih. Nah, tapi langsung saja teman-teman, di sini sudah berada dua dosen cantik kita yang sudah berada di dekat saya. Yang pertama di sini ada dosen sesepuh ya teman-teman, seperti yang kita lihat bersama. Senior, jangan sesepuh. Boleh dosen senior. Tapi walaupun senior masih tetap fresh dan juga cantik teman-teman. Nah, supaya tidak penasaran, saya akan memperkenalkan dua dosen kita. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Asri Wijastuti MPD, di mana beliau juga merupakan selaku koordinator program studi S2 PLB UNESA. Nah, selain itu, beliau juga merupakan anggota pembina Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur. Dan kemudian beliau juga menjabat sebagai aktivis, pembina dan penilai Sekolah Adiwiyata Jawa Timur. Waduh, luar biasa sekali. Kemudian teman-teman, di sini selain ada dosen senior, di sini juga ada dosen muda. Oke, siapa nih yang udah tertarik? Oke, di sini juga ada dosen muda kita yang masih fresh dan cantik jelita juga, teman-teman. Di sini perkenalkan, di sini ada Ibu Dia Ekasari MPD. Beliau merupakan unit penjamin mutu program studi S2 PLB UNESA. Waduh, sepertinya saya juga harus bertepuk tangan dulu sini, Bu. Oke, sebelum kita lanjut langsung ke materi podcast kita hari ini, teman-teman, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu. Karena kan kita juga pasti memiliki kesibukan masing-masing nih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana kesibukannya, Bu, sebelumnya? Alhamdulillah sehat ya. Ini awal perkuliahan untuk S2 minggu pertama, kemudian akhir perkuliahan untuk teman-teman PPG, PLB ya. Jadi sangat sibuk sekali ya Ibu, tapi menyempatkan diri di podcast ini teman-teman. Kalau Bu Dia, Ibu? Sama dengan Bu Asri sedang sibuk di prodi S1 dan membantu Ibu Asri di program studi S2 PLB. Waduh, Masya Allah. Yang namanya dosen tuh pasti sibuk ya teman-teman. Yang nganggur tuh cuma saya kayaknya ya. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah di-spill sama saya, karena sekarang kita akan membahas tentang what is disability. Kita akan membahas tentang seputar dunia disabilitas. Mungkin langsung saja nih, Ibu, sebelumnya Ibu apakah udah siap nih Bu? Karena dari timeline dan juga tag-nya itu ada beberapa topik yang nantinya kita akan bahas hari ini Bu. Sudah siap Ibu? Dari tadi kan udah siap. Siap. Berarti ini saya yang cuman grogi aja ya Ibu ya. Oke. Di topik pertama ini Ibu, kita akan membahas tentang what is disability, seputar dunia disabilitas. Sebenarnya Ibu, berbicara tentang disabilitas, apa sih Ibu yang disebut dengan disabilitas itu? Apa itu disabilitas? Ada dua rujukan ya. Nanti ada rujukan-rujukan yang lain. Kalau rujukan Undang-Undang 8 2016 ya. Di situ setiap orang ya yang memiliki keterbatasan fisik ya, intelektual, sensori ya, sehingga mengalami hambatan untuk berinteraksi ya. Ya. Kalau di Indonesia karena berinteraksinya di interaksi ada kesamaan hak gitu ya. Nah, jadi ada kesetaraan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu yang kita katakan menurut Undang-Undang 8 2016. Tapi kalau menurut CRPD, pernah dengar CRPD? Waduh, kalau saya sebagai pemuda PLB dan juga mungkin mewakili teman-teman pemirsa di rumah nih Bu, mungkin CPRD itu apa Ibu? Itu ada konvensi ya, R-nya right kan gitu ya, P-nya person, D-nya disability. Nah, Undang-Undang 8 2016 itu merujuk dari definisinya yang dikeluarkan oleh CRPD. Ya, jadi
setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, kemudian mental dan sensori gitu ya, sehingga mengalami hambatan untuk berpartisipasi ya, di dunia kehidupan sehari-hari dalam koridor setara kalau mereka. Gitu ya. Jadi diarahkan ke kesetaraan. Itu Gitu. konvensi internasional penyandang disabilitas. Ya. Mungkin dari Ibu Eka ada tambahan tentang definisi disabilitas, mungkin bisa menjabarkan lebih mudah lagi nih Bu, supaya bisa langsung masuk ke otak-otak para pemuda yang masih muda-muda ini Iya, Bu. kayaknya sama sih sama Mbak Asri. Mungkin kalau dipahami lagi, teman-teman bisa merujuk dari sistem perundang-undangan maupun CRPD tadi. Kalau penyebutan disabilities di beberapa daerah atau di beberapa waktu memang berbeda-beda ya. Ada yang disabilitas, difabel, terus tuna, misalkan tuna rungu, tuna grahita dan lain sebagainya. Atau kalau zaman dulu sebelum ada pendidikan yang meluas seperti sekarang, itu mohon maaf biasanya disebut cacat, idiot dan lain sebagainya. Tapi untuk bahasa sekarang disabilitas memang dirujuk untuk kesetaraan. Ya. Jadi kalau kita memperdebatkan mana sih penggunaan kata yang baik, apakah hambatan, apakah gangguan, disabilitas, atau difabel, tuna grahita atau lain sebagainya, itu kita mempertimbangkan beberapa aspek, misalkan penyebutan di kesehatannya, di pendidikannya, sosial dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah meragukan mana yang baik, apakah disabilitas atau ketunaan atau hambatan dan lain sebagainya. Kita sesuaikan saja dan kita mempertimbangkan tentang kesetaraan itu tadi. Jadi penyebutan-penyebutan tersebut juga harus sesuai konteksnya juga nggih Bu. Termasuk komunitas ya kita perhatikan mereka. Mereka inginnya disebut apa kan gitu ya. Jadi tuli itu mereka senang disebut teman-teman tuli. Jadi tidak senang disebut sebagai penyandang disabilitas rungu, tidak mau. Untuk yang selain penyandang tunarungu yang suka disebut dengan teman tuli, ada kira-kira yang mungkin dari tunanetra, misal ada sebutan lain juga seperti teman tuli? Enggak. Jadi kalau yang aktif sekarang memang teman-teman tuli kan gitu ya. Ya, kalau yang teman-teman netra ini mereka lebih nyaman sih disebut penyandang disabilitas netra. Oke, karena kan kita sudah membahas tentang seputar dunia disabilitas dengan penyebutan-penyebutannya juga nih teman-teman. Nah, kira-kira Ibu, kalau di dunia disabilitas, mengapa mungkin ada beberapa faktor yang kenapa seseorang itu bisa mengalami disabilitas, Ibu? Mungkin bisa dijabarkan sedikit aja, Ibu. Boleh ya. Setiap orang itu punya kans ya, punya probabilitas untuk menjadi disabilitas ya. Faktornya apa? Bisa karena injury kan gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa karena kecelakaan ya. Kemudian kakinya dipotong kan gitu ya. Berarti dia ada keterbatasan dan ada hambatan kan untuk berpartisipasi ya. Terus bisa jadi kemudian jatuh kan gitu ya. Kemudian yang kena di saraf sehingga kemudian tidak bisa melihat kan gitu ya. Nah, sehingga dia juga kalau jangka waktunya lama maka kita katakan itu menjadi disabilitas. Tapi bisa jadi disabilitas ini karena genetik kan gitu ya. Ya, ya jadi disleksia itu masuk di kategori genetik. Termasuk teman-teman tuli tadi ada yang faktor genetiknya. Termasuk yang tunanetra yang glukoma itu juga genetik. Nah, berbicara tentang disabilitas juga Ibu, karena kan ada orang yang beranggapan, oh ini bisa sembuh nih. Nah, orang yang disebut dengan disabilitas itu apakah suatu orang yang memiliki penyakit yang bisa disembuhkan atau itu memang permanen Ibu sifatnya? Kalau merujuk definisi tadi ya,
kehambatannya, keterbatasannya dalam jangka waktu panjang. Ya. Sehingga kalau dalam jangka waktu panjang kan gitu ya, yang bisa itu direduksi perilaku-perilaku menyimpangnya kan gitu ya, dioptimalkan potensi-potensi dirinya kan gitu ya. Karena ini bukan sakit gitu loh ya. Ya, jadi ini suatu kondisi ya, suatu kondisi seseorang kan gitu ya, yang mengalami keterbatasan kan gitu ya, karena berbagai hal tadi kan ya, sehingga dia tidak bisa berpartisipasi penuh kan gitu, setara dengan teman-teman kan gitu ya. Kalau misalkan tangannya yang kena, berarti dia harus mengoptimalkan mulutnya untuk nulis kan gitu ya, mengoptimalkan mulutnya untuk melukis kan gitu ya. Dari Bu Eka ada tambahan Ibu? Menambahkan dari Bu Asri, sebenarnya kalau disabilitas itu memang bukan suatu penyakit, karakteristik dan kepribadian. Jadi apapun yang ada kondisinya itu bisa kita optimalkan minat dan bakatnya, potensinya yang kita optimalkan. Lalu untuk saat ini banyak teknologi yang sudah mumpuni dan bisa membantu teman-teman disabilitas beradaptasi. Yakni contohnya teknologi asistif untuk teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu, disabilitas rungu. Mereka kalau sejak kecil atau sejak bayi sudah teridentifikasi mengalami tunarungu, maka diarahkan untuk intervensi dini ataupun pemerolehan alat bantu mendengar. Alat bantu mendengar itu salah satu teknologi asistif supaya mereka mengoptimalkan sisa pendengarannya lebih baik lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang itu mengenal alat bantu dengarnya yang tipikal ini seperti headphone, headset atau TWS. Nah itu mirip banget sama sifatnya alat bantu mendengar. Jadi suaranya itu dikeraskan lagi seperti itu. Suara orang luar diambil sama alatnya, terus dikeraskan lagi kayak speaker atau TWS kayak gitu. Iya, itu contoh simpelnya ya. Berarti itu ditanam di sarafnya Ibu? Ada yang ditaruh di belakang telinga, iya, kalau yang implan ditanam di kokleanya. Kalau TWS di luar. Artificial kalau yang koklea implan itu. Tapi di sini Bu, tadi itu ada hal yang menarik. Tadi kan sudah dijelaskan ada tunarungu, tunanetra. Nah, sebenarnya nih teman-teman, di dalam disabilitas itu ada beberapa jenis ABK sih, Bu. Mungkin boleh dijelaskan? Mungkin dari pemirsa pasti nih ada yang penasaran. Sebenarnya dunia disabilitas itu ada apa aja sih? Kalau rujukannya undang-undang, ya tadi ada penyandang disabilitas intelektual ya, kemudian ada penyandang disabilitas netra, kemudian rungu kan fisik seperti itu. Tapi kalau kita merujuk ke keilmuan, ada yang bermasalah di komunikasi dan interaksi. Itu anak-anak yang masuk autistic spectrum disorder. Ya, kalau anak-anak ini berada di hambatannya di mental, kemudian nah ini berada di ADHD ya. Jadi emosinya, mentalnya, nah itu masuk di ADHD. Nah kalau yang mengalami hambatan itu di kesulitan belajarnya, maka masuk di AKB, jadi disleksia, disgrafia, diskalkulia gitu. Nah kalau yang terhambat itu fisik dan sensorinya, maka baru kita masukkan dia ada tunanetra, ya ada penyandang disabilitas rungu, nah itu di daerah itu seperti itu. Itu kalau kita melihat dari sisi keilmuan. Kalau undang-undang ya sudah 4 itu aja. Waduh, ternyata jenis-jenis anak berkebutuhan khusus pun sangat-sangat banyak ya Bu. Apakah mungkin dari jenis-jenis yang sangat banyak ini itu pasti nggak Bu memiliki penanganan yang berbeda-beda? Mungkin Ibu bisa menjabarkan sedikit nih Bu bagaimana cara menangani ABK-ABK tersebut gitu. Mungkin dari Ibu Eka terlebih dahulu. Untuk penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah, biasanya kalau untuk di Indonesia sekarang masih memiliki nama tambahan di setiap sekolah kalau sekolah tersebut menangani teman-teman disabilitas.
Contohnya sekolah dasar negeri Ketintang, yakni sekolah inklusi. Jadi ada embel-embel pendidikan inklusinya dulu, iya, karena untuk di Indonesia sendiri masih banyak orang yang awam tentang pendidikan inklusi. Penanganannya misalkan kalau teman-teman disabilitas di kelas, yang penting support sistemnya. Support system. Ya, jadi semua warga sekolah itu dikenalkan terlebih dahulu bahwa nanti ada peserta didik yang masuk di sekolah kita mengalami beberapa hambatan. Contohnya hambatan komunikasi karena dia memiliki autism spectrum disorder. Jadi mulai dari ibu kantin, bapak security, bapak kepala sekolah, pokoknya semua warga sekolah nanti dikasih tahu kalau ada siswa baru atau peserta didik baru yang mengalami suatu hambatan, butuh layanan khusus seperti itu. Pengelolaan kelasnya juga bisa disesuaikan dengan anak tersebut. Misalkan, oh dia tunanetra, atau oh dia low vision, low vision dulu aja ya. Oh dia misalkan low vision, jadi anaknya sebaiknya ditaruh di bangku kursi paling depan atau dekat gurunya. Dekat juga dengan papan tulis. Terus selain anaknya memakai kacamata, boleh dikasih hand magnifier. Jadi kayak alat kalau kita dulu waktu kecil itu suka mainan kaca pembesar, nah itu bisa dipakai untuk membantu dia membaca. Jadi biar ngezoom. Iya, lebih ngezoom gitu, dan nggak usah dipaksa dia menulis di buku tulis pakai pensil lagi. Jadi boleh pakai spidol, boleh nulisnya juga di buku gambar. Hurufnya lebih besar-besar daripada teman-temannya, itu nggak masalah. Kayak gitu. Oh iya, sebentar Ibu. Kayaknya ada yang menarik lagi nih Bu. Tadi kan dibahas kan Bu, low vision itu bisa menggunakan kacamata. Sebenarnya Ibu, orang yang menggunakan kacamata, misal minus, plus, itu apa bedanya dengan orang-orang yang mengalami hambatan tunanetra, entah total ataupun low vision Ibu? Kenapa yang menggunakan kacamata seperti minus dan plus itu tidak dikatakan sebagai tunanetra Ibu? Oke. Ibu Asri atau saya terlebih dahulu? Nyambung dulu tadi. Oke, nyambung. Apakah saya yang pakai kacamata ini termasuk low vision? Belum tentu ya teman-teman. Jadi ada visus atau ketajaman penglihatan itu kalau misalkan jarak 6 meter bisa dia lihat hanya di 2 meter. Contohnya kalau orang dengan normal penglihatan itu harusnya bisa melihat huruf atau membaca huruf dari jarak jauh 6 meter tersebut, orang tersebut nggak bisa. Jadi hanya cuma 2 meter aja baru terlihat atau terbaca tulisannya. Nah itu bisa dikatakan low vision. Iya. Jadi kalau mata minus, belum tentu yang minus 2 itu dikatakan low vision. Seperti itu. Jadi memang ada indikatornya masing-masing. Ada indikatornya. Iya. Oke teman-teman, karena tadi kan kita sudah membahas tentang sedikit keilmuan tentang disabilitas ya, entah dari definisi, kemudian cara penyebutan, kemudian kita juga membahas tentang jenis-jenis, sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah sekarang kita beranjak teman-teman, sebagaimana nantinya kita di masyarakat dan memposisikan diri sebagai masyarakat yang baik, ataupun nanti bagaimana pandangan terhadap disabilitas. Nah karena Ibu, karena kan saya juga punya tetangga nih Ibu, itu beliau mengalami autis. Namun kan orang-orang itu karena mungkin saya masyarakat pedalaman ya Ibu, desa banget anggaplah. Itu kebanyakan mereka itu dipasung Ibu, dikatakan mereka itu sebagai anak orang gila seperti Ibu. Padahal kan tentu berbeda nggih Ibu. Nah, bagaimana menurut Ibu terhadap kasus tersebut? Jadi ada beberapa hal sebetulnya kata kuncinya tidak hanya dipasung, tapi masih banyak anak-anak yang seharusnya ke sekolah disimpan oleh orang tuanya. Ya, karena faktor sosial kan gitu ya. Jadi karena malu, kemudian karena nanti prestis ya di pekerjaan kan gitu ya. Jadi yang sangat menyedihkan justru yang seharusnya bisa sekolah tidak disekolahkan, disimpan. Kalau yang dipasung itu perlu dicek lagi, itu berbahaya atau tidak gitu ya. Jadi perlu kita cek dipasungnya karena apa,
apakah ada dokter jiwa yang selalu rutin hadir kan gitu ya. Justru yang harus kita perjuangkan itu anak-anak yang seharusnya masih punya potensi dan mampu sekolah, mengembangkan kemampuannya, tetapi disimpan ya. Sehingga nanti begitu tahu-tahu sudah umur 12 tahun kan gitu ya, baru mau masuk sekolah SD kelas 1. Dampaknya apa? Dibully di sekolah kan gitu. Sudah tua masih kelas 1, sudah gede kan gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita perjuangkan ya. Nah, sebagai mahasiswa PLP, ayo kita mencari adakah anak-anak yang memang masih disembunyikan. Nah, itu justru berada di perkotaan. Ya, di perkotaan, di orang-orang yang prestisius kan gitu ya. Ya, jadi ada yang masih malu. Jadi tidak cuma di desa ya Bu, malah di kota banyak banget ya Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman melihat orang-orang yang selalu menyembunyikan anaknya Ibu, dan kemudian bagaimana mungkin Ibu bisa membantu mengedukasi supaya orang tua tersebut bisa untuk sini sekolahkan anaknya, bisa gitu. Kalau di Surabaya itu ada komunitas orang tua Down syndrome. Waduh. Ya, mereka lah yang selalu mengajak-ngajak, ayo nggak apa-apa. Jadi anaknya bisa kok ikut berkegiatan ya, sehingga saling support. Nah, utamanya untuk menghilangkan negatif label ya. Karena kalau berkomunitas kita punya kawan itu kan menjadi kuat gitu ya. Ya, sehingga bisa melawan atau memperjuangkan yang labeling tadi kan gitu ya, bully tadi kan gitu, sehingga ada kepercayaan diri dan orang tua ini bisa accepted kan gitu. Kalau dari Ibu Eka mungkin Bu juga mau menceritakan pengalamannya Ibu. Ya, waktu kecil dulu itu ada tetangga saya itu dibilang gila. Iya, sama tetangga-tetangga lain, sama teman-teman sekolah ya. Karena kita di satu kampung dan tetangga saya ini perempuan. Usianya waktu itu remaja. Jadi waktu itu saya usianya masih mungkin 8-9 tahun kalau saya. Sedangkan beliaunya itu kira-kira usianya itu 17 tahun ke atas. Semua anak-anak sekolah kalau lewat dekat rumah saya suka ngatain si perempuan ini. Ih, orang gila, seperti itu. Dan dia setahu saya memang belum pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Mungkin sama dengan Bu Asri pernyataan tadi bahwa beberapa masyarakat Indonesia itu sebenarnya karena awam ya, jadi nggak usah disekolahin deh, malu, nggak usah keluar rumah seperti itu. Nah, lambat laun teman-teman sekitar saya ini tetap saja ngatain dia itu orang gila seperti itu. Dan saat saya masuk ke S1 pendidikan luar biasa, akhirnya saya mulai memikirkan jangan-jangan tetangga saya dulu itu sebenarnya itu orang dengan kebutuhan khusus. Iya, apakah dia autism, apakah dia cerebral palsy dan juga memiliki hambatan intelektual seperti itu. Jadi saya itu kayak siapa ya kira-kira tetangga saya ini, apakah bisa diidentifikasi sebenarnya seperti itu. Kemudian Ibu mungkin bisa juga menceritakan pengalaman Ibu, karena kan kita sudah tadi itu udah berbicara tentang penanganan di masyarakat, kemudian bagaimana kita melihat apa ya namanya itu kayak misalkan kita melihat suatu hal yang memang negatif label di masyarakat. Nah sekarang itu Bu, mungkin Ibu pernah menangani anak berkebutuhan khusus yang mungkin anggaplah susah Ibu untuk ditangani. Bu Asri karena berada di lingkungan perguruan tinggi ya, maka yang banyak Bu Asri tangani terkait dengan proses perkuliahan itu adalah mahasiswa dengan disabilitas. Ya, ada yang mengalami hambatan penyandang disabilitas netra, ada yang rungu kan gitu ya, ada yang autis bahkan kan gitu ya,
Ada kan masing-masing itu ada yang double. Oh, yang double. Ya. Jadi ada beberapa tahun yang lampau seangkatan dengan Tuti Mulyani itu, tidak usah disebutkan namanya, begitu sampai pada semester keempat itu merasa kesulitan. Jadi setiap kali kalau memperoleh materi kuliah sains itu nangis kan gitu ya. Ini karena memang tidak bisa mengikuti kan gitu ya. Jadi selain tunanetra mungkin ada hambatan intelektualnya. Jadi IQ-nya di bawah. Sehingga kami putuskan dipanggil orang tuanya sebaiknya ini ikut sertifikasi saja. Maka dia mengundurkan diri seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa hal yang membuat kami sedih juga kan gitu ya. Jadi mengajar tapi dia nggak bisa mengolah dengan baik, akhirnya kan nangis kan ya sendiri. Jadi kan bukan mendapat potensi penanganan yang bagus kan gitu ya. Justru kan itu pressure ya, membuat dia stres, membuat dia tidak nyaman kan gitu ya. Ya ini beberapa hal ya. Dan tapi ada juga mahasiswanya Bu Asri itu yang sangat cerdas, sangat mandiri, sangat pintar kan itu ya. Ya. Jadi termasuk sekarang sudah menjadi guru itu ada yang namanya Mas Tutus ya. Itu juga sudah lulus S2 ya. Masya Allah. Itu tunanetra total, sangat mandiri. Jadi jalan kemana-mana itu tanpa pendamping bisa. Sekarang dia mendirikan komunitas sambil mengajar kan gitu. Ya. Nah untuk itu teman-teman tipikal ini Bu Asri minta untuk menjadi peer ya. Jadi peer untuk mereka belajar kan gitu ya, relawan. Tapi kadang-kadang yang angkatan baru ini masih belum ngerti ya. Sehingga yang teman-teman netra ini lost kan gitu ya. Loh kamu kok nggak ngapa-ngapain? Nggak ngerti Bu tadi apa kan gitu. Ya. Jadi loh kamu tadi ngapain? Bu Asri tadi nggak perhatikan kan? Loh, sebelahnya dikasih tahu. Itu dia diminta untuk membuat apa kan gitu ya. Jadi ternyata loss lah kan gitu ya. Nah, Itu sebenarnya sama seperti saya dulu di semester 1 Ibu. Soalnya tidak paham, malah saya kaget Ibu. Loh, kok teman saya yang netra kok main HP ya gitu. Ternyata ada fitur talkback. Mereka sebenarnya bisa gitu. Mungkin dari Ibu Eka ada tambahan? Kalau saya biasanya di kelas dengan mata kuliah yang saya ampu, saya minta beberapa mahasiswa itu menjadi notulis di setiap harinya. Iya, jadi misalkan mata kuliah Sistem Komunikasi Anak Tunarungu. Nah, saya tunjuk Dina sebagai notulensi. Iya, sebagai notulisnya untuk mencatat notulen selama 1 hari perkuliahan ini. Jadi nanti diunggah di Google Drive dan teman-teman dengan disabilitas ataupun teman-teman di tipikal itu bisa melihat catatan yang sudah dibuat oleh Dina seperti itu. Oke Bu, ini kan waktunya udah hampir habis juga Ibu. Tapi untuk pertanyaan terakhir nih Bu, boleh nggak Bu? Oke, ini tadi kan sudah dibahas tentang disabilitas sama tipikal. Nah, sebenarnya mungkin dari pemirsa yang di rumah tadi bertanya-tanya, apa sih anak tipikal itu Ibu? Dan kenapa harus disebut dengan tipikal dan juga disabilitas gitu? Jadi kan kalau kemarin itu ada yang menyatakan istilah normal kan gitu ya. Nah, padahal normal itu hanya ada di mesin cuci kan. Ya. Mode normal ya Bu. Kan ya. Sehingga dibuatlah konsesi untuk terminologinya bahwa teman-teman reguler ini yang non disabilitas disebut dengan tipikal ya. Jadi kita nggak lagi anak normal dan tidak normal kan gitu ya. Itu hanya ada di mesin cuci kan gitu ya. Nah, istilah itu kemudian muncullah di nasional kan gitu ya. Dirumuskan bahwa peserta didik atau mahasiswa atau orang-orang yang kan gitu ya tidak dengan hambatan disebut istilahnya dengan tipikal ya.
Kalau yang lain kita tetap merujuk pada undang-undang, kalau di Indonesia disebutnya penyandang disabilitas. Ya kita harus patuh ke undang-undang, tapi kalau nanti teman-teman komunitas tidak mau disebut itu, ya kita ikuti mereka. Karena yang punya jati diri kan mereka, ya nyaman ndaknya kan gitu ya. Kan kita sok tahu kan ya. Menurut kita itu sangat menghargai, menurut mereka enggak, itu justru nggak menghargai, Bu, biarkan gitu ya. Betul sih. Jadi lebay kan gitu ya. Sehingga Bu, saya tulis aja nggak apa-apa. Tapi cukup masuk akal nggak Bu, kenapa disebut dengan tipikal, nggak menggunakan istilah normal lagi? Karena kan kalau kita menggunakan istilah normal seakan-akan yang penyandang disabilitas abnormal ya Ibu. Paham. Nah ini juga bisa jadi pembelajaran bagi kita teman-teman dan pemirsa yang di rumah, bahwasannya sekarang teman-teman tidak ada lagi istilah normal dan tidak normal, tapi semuanya normal, tapi ada istilah tipikal dan juga disabilitas. Tipikal adalah kita yang tidak memiliki hambatan, dan yang disabilitas itu adalah orang dengan yang memiliki hambatan, yang dimana mereka membutuhkan support system yang lebih lanjut gitu Bu. Oke Bu, karena kita juga sudah diberikan aba-aba untuk mengakhiri, Ibu sedang mengakhiri, dan karena kita juga sudah belajar tentang definisi, jenis-jenis, dan faktor yang mempengaruhi, dan juga tadi sempat disenggol sedikit tentang teknologi asistif, teman-teman. Mungkin kita juga sekarang untuk penutup aja nih, teman-teman. Mungkin ada kata-kata atau sebagai closing statement ibu-ibu, dan sebagai mungkin ada motivasi untuk kita teman-teman di pendidikan luar biasa dan juga teman-teman di masyarakat umum, Ibu, supaya menangani anak berkebutuhan khusus secara merata dan secara baik, Ibu. Mungkin dari Ibu Eka atau Bu Asri terlebih dahulu? Boleh ya. Dengan podcast kali ini, Bu Asri berharap bahwa semua orang itu akan merubah mindsetnya, merubah pemikirannya, bahwa semua yang ada di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini, pada prinsipnya equal, ya. Jadi prinsip kesetaraan dalam kesempatan itu harus diberikan pada siapapun, tidak melihat apakah dia memiliki keterbatasan ataukah tipikal, ya. Jadi penting itu harus kita bawa, itu adalah equality opportunity, itu penting sekali, ya. Itu dari Bu Asri. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat di rumah ya bisa melanjutkan untuk masuk di S2 PLB, baik itu dari guru-guru kan gitu ya, guru-guru yang saat ini sudah punya pengalaman 5 tahun ke atas, boleh masuk ke S2 PLB jalur RPL. Wah, ya. ada jalur tersendiri. Jalur khusus ya. Oke, mungkin dari Bu Eka dilanjut. Oke, teman-teman yang menyaksikan acara ini, baik itu teman-teman tipikal atau teman-teman disabilitas, yuk kita kejar mimpi kita usahakan semua pendidikan yang sedang kita alami atau kita jalani saat ini, semua yang berpotensi menghambat kita atau membuat kita tidak semangat atau membuat kita mager, malas gerak, kita cari motivasi dari diri kita terlebih dahulu. Kita cari motivasi dengan hal-hal sederhana di luar dari diri kita, misalkan motivasinya makanan atau hal-hal yang menyegarkan mata maupun pikiran, dan juga jangan lupa minta doa restu ke orang tua. Dan hindari diskriminasi ya teman-teman. Betul. Setuju banget sih Ibu. Dan diskriminasi itu gak cuman bagi tipikal dan disabilitas, di tipikal antar tipikal pun kalau ada diskriminasi pasti membuat sakit hati Ibu. Dan itu juga bisa membuat perpecahan di antara kita. Iya. Oke, mungkin ada lagi Ibu closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang menonton? Boleh ya. Teman-teman HMP pendidikan luar biasa dari S1 PLB UNESA ya. Silakan mengembangkan sayap untuk bergerak di dunia nyata, di masyarakat ya. Jadi kuliah tidak hanya teori ya,
silahkan berbagi dan membagi pengalaman, memperoleh pengalaman yang lebih dengan bergabung dan berkumpul bersama komunitas penyandang disabilitas yang ada di Surabaya sekitarnya dan Jawa Timur pada umumnya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya kita tutup podcast hari ini, sebelumnya saya ingin menyimpulkan sedikit karena tadi kan kita sudah belajar nih teman-teman tentang apa itu disabilitas, tentang apa itu jenis-jenis disabilitas, kemudian nanti bagaimana penanganannya. Saya juga ingin memberikan pesan sedikit aja teman-teman, bahwasannya benar kata Ibu Asri dan juga Bu Eka, bahwasannya kita sebagai anak tipikal itu juga harus memiliki kesadaran diri, di mana nanti kita juga harus bisa berteman dan juga bisa membantu menjadi support system yang baik bagi anak-anak disabilitas. Dan kemudian bagi ibu, bapak yang di rumah yang memiliki putra-putri penyandang disabilitas, di sini juga nanti diharapkan ya Bu untuk bisa merangkul anaknya, karena tadi yang seperti dijelaskan bahwasanya anak disabilitas itu pun juga bisa berprestasi seperti itu ya Bu. Oke, kemudian di akhir ini saya izin menutup, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas hadirannya dan juga amin. Dan juga terima kasih banyak Ibu karena sudah menyempatkan waktunya di podcast hari ini. Oke, sebelumnya izin menutup nih Ibu. Oke, baik teman-teman, karena kita juga sudah di penghujung acara. Dan di tema kali ini, di episode 3, kita belajar tentang apa itu seputar dunia disabilitas. Dan untuk di akhir ini, karena kita sudah menjadikan closing statement yang tadi sudah dibicarakan dan dibahas. Oke, sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti podcast kita di episode berikutnya.